Halo, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari Minggu ini? Luar biasa. Hari Minggu ini kita sedang memperingati hari Paskah. Nah, saat ini setelah Minggu Paskah kita tetap di rumah masing-masing ya. Semuanya masih sehat? Sehat dong. Semuanya masih bahagia? bahagia. Harus selalu suka Cita. Jangan lupa tersenyum, lihat senyumnya dulu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau mulai dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Kami ya yang Tuhan. bersyukur Kami yang bersyukur karena Engkau telah menyertai kami hingga kami dapat merayakan Paskah bersama keluarga kami dengan sehat dan sukacita. Berkati Tuhan sekolah minggu kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeay. Sudah, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyikan satu pujian yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Nanti Mbak Ori sama Mbak Dea mau pakai gerakan. Adik-adik bisa tiruin di rumah. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita sudah selesai pujiannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kali ini mau dibawain sama Mbak Dina. Shalom adik-adik, tadi kita sama-sama sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa bersama. Sekarang tiba saatnya untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, Mbak Dina mau cerita nih tentang Paskah. Kita sama-sama sedang merayakan Paskah ya. Adik-adik tahu Paskah itu apa? Apa ya? Coba sekarang tanya sama papa mama di rumah, tanya Paskah itu apa gitu. Coba tanya dulu ya. Sudah temu jawabannya? Oke, sekarang kita mau sama-sama simak cerita. Di perjanjian lama, Paskah itu artinya dilewati. Kenapa ya dilewati? Karena gini ceritanya. Waktu itu, bangsa Israel sedang ada di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Dan bangsa Mesir sedang diberikan tulah sama Tuhan, yaitu kematian anak sulung. Jadi semua anak-anak sulung atau anak-anak yang pertama itu akan mati. Jelas dong, semua orang akan takut kalau tiba-tiba ada kematian di sana. Itu bangsa Israel dikasih pesan lewat Nabi Musa. Ya, pesannya kayak gini. Kamu harus menyiapkan seekor kambing atau domba jantan. Nah, itu harus disembelih. Kambing domba itu harus disembelih adik-adik. Terus darahnya, ini darah ya. Darah kambing atau domba itu harus kamu oleskan di pintu seperti ini.
kamu harus memberi tanda ke pintu ini di depan rumahmu. Nah, itu pesan Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel supaya Tuhan bisa tahu kalau ini adalah rumah orang Israel. Jadi ketika malam Tuhan lewat rumah dan lihat ada tanda bahwa ada darah di pintu, maka Tuhan akan menyelamatkan seisi rumah itu. Maka arti Paskah di Perjanjian Lama yaitu dilewati. Yang harus berkorban adalah kambing atau domba. Tapi berbeda, sekarang kita hidup di Perjanjian Baru, di mana ada Yesus yang mau mati di kayu salib buat kita. Sekarang kita hidup di Perjanjian Baru, bukan lagi kambing atau domba yang disembelih dan darahnya tercurah, tapi ada siapa? Siapa? Ada. Ini siapa ya? Adalah Yesus. Yesus yang mati di kayu salib, Tuhan Yesus yang harus disalib dan darahnya yang mengalir buat kita. Darah ini yang akan menyucikan hidup kita. Darah itu yang akan menebus dosa kita. Darah Yesus yang akan mengalir, yang akan menjadi tanda di rumah kita. Kita tidak perlu lagi bikin tanda di rumah kita. Yang penting, apa yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah? Kita bersama ayah, bersama ibu, dan juga kakak adik kita bisa berdoa di rumah. Walaupun mungkin kita tidak bisa ke gereja ibadah Paskah bersama-sama, tapi di rumah kita bisa merayakan Paskah bersama keluarga. Dengan sama-sama kita mengingat bahwa ada Tuhan Yesus, ada darah Yesus yang sudah tercurah buat hidup kita. Maka aku dan seisi rumahku akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu cerita Paskah di Perjanjian Baru. Oleh karena itu, bukan lagi domba nih yang harus disembelih, yang harus berkorban. Tapi ada darah Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang akan berkorban buat kita. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Ambil Alkitabnya, kita mau buka di Yesaya 38. Sudah ketemu? Kita buka ya. Yesaya 38 ayatnya yang ke-20a. Kita mau sama-sama hafalkan ayat ini ya. Kita mau jadi ayat nas di ibadah Paskah kita minggu ini. Yesaya 38 ayat 20 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kita mau baca sekali lagi. Yesaya 38 ayat 20. 3, 4. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Firman Tuhan berkata, Yesaya 38 ayat 20, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Ya, itu ayat nas, nanti kita teman-teman bisa hafalkan di rumah. Nanti sama-sama kita renungkan bahwa Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Jadi di momen Paskah ini kita patut bersyukur ya, di rumah kita masing-masing, di tempat adik-adik berada sekarang, kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan yang sudah darahnya tercurah buat kita, yang akan menyelamatkan kita dan seisi rumah kita. Kita patut bersyukur karena darahnya yang menyelamatkan kita. Darah Yesus yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Darah Yesus yang akan membuat kita selamat dari setiap mara bahaya. Selamat Paskah, selamat merayakan ibadah Paskah bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Dinar. Sekarang kita mau melanjutkan ke aktivitas. Kira-kira kita mau buat apa ya Mbak Ola? Apa ya? Adik-adik bisa tebak nggak? Ini ada telur nih. Kira-kira mau buat apa nih? Apa? Telur dadar? Telur dadar Mbak? Mau cari di mana? Atau mau mencari telur? Oke. Kira-kira adik-adik tahu nggak kita hari ini mau buat apa? Ayo, kita mau buat apa? Kita mau buat telur Paskah. Hari ini kan kita mau buat kreasi telur Paskah. Adik-adik kita mau siapin barang-barangnya ya. Papa dan mama di rumah bisa bantu adik-adik untuk menyiapkan barangnya. Yang pertama pasti kita butuh telur. Nah, telurnya ini bisa telur ayam atau telur bebek yang pastinya yang udah matang ya. Lalu yang kedua ada cup.
Lalu yang ketiga, kita siapkan gunting. Selanjutnya kita siapkan kertas lipat atau origami. Selanjutnya kita menyiapkan spidol warna. Selanjutnya kita menyiapkan solasi. Oke, yang pertama kita buat dulu matanya, yang kiri dan yang kanan ya. Kemudian hidung, kemudian mulut. Beri senyum. Setelah itu kita akan tempelkan pada sisi kanan dan kiri telur. Setelah itu kita ambil cup, kita potong-potong sesuai keinginan kita ya, bentuknya seperti apa. Jangan lupa kita hiasin juga cupnya. Bisa dengan tisu seperti ini, bisa juga dengan kertas lipat. Setelah itu masukkan telur yang sudah dihias. Tara, sudah jadi telur Paskahnya. Nah, kita sudah buat telur Paskahnya. Nah, sekarang adik-adik jangan lupa ya, kreasikan telur Paskah kalian di rumah bersama Papa dan Mama. Nanti jangan lupa difoto kreasi telur Paskahnya, lalu bisa dikirim ke WA masing-masing guru sekolah minggu. Dan jangan lupa. Nah, tadi kita udah sama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini adik-adik kita mau sama-sama tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini ketika kami bisa bersama-sama sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Ajari kami di hari Paskah ini supaya kami menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Kami dapat selalu mengasihi sama kami dapat selalu bersukacita bersama-sama dengan keluarga kami dan teman-teman kami Tuhan. Kami bersyukur atas kematian-Mu dan atas kebangkitan-Mu Tuhan, membawa damai dan sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di masa-masa sekarang ini ketika kami harus di rumah Tuhan, ajari kami, berkati juga studi kami Tuhan, ketika kami harus belajar di rumah, Tuhan yang beri kebijaksanaan untuk kami, Tuhan yang beri kepintaran untuk kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, berikan kesehatan selalu untuk kami dan keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang ikut campur, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan bangsa kami Tuhan. Tuhan yang jagai bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tutup doa ini seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita udah selesai berdoa. Oh ya, jangan lupa ya adik-adik buat subscribe dan klik loncengnya yang ada di samping itu ya. Karena habis ini kita mau sama-sama menonton video selanjutnya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa jaga kesehatan, minum putih yang banyak, makan makanan yang bergizi, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.